Oke ya? Oke. Sip ya? Boleh ya aku mulai ya? Boleh dong hidupin mic-nya sebentar, pengen dengar suaranya. Ya, boleh silakan nyalakan. Oke, Kak. Ya, Kak. Oke. Pertanyaan pertama. Langsung. Pertanyaan pertama. Apa ibu kota Australia? Langsung jawab ya. Ya, langsung. Ayo, teman-teman. Ini bahkan orang Australianya juga ada yang tidak tahu apa ibu kotanya. 10 seconds to go. Di mana? Canberra. Oke, benar. Jadi ibu kotanya adalah Canberra. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Apa nama sebutkan dua hewan khas Australia. Sebutkan dua. 30 seconds start from now. Dua hewan. Koala kanguru. Koala and kanguru. 10 seconds. Ada tupai. Baik. Udah lumping. Oke, pertanyaan terakhir. Tupai. Kita yang agak sulit dikit lah, ini terlalu gampang ya. Apa nama universitas tertua di Australia? 30 seconds start from now. Hebat nih teman-teman nih kalau tahu nih. Aku aja baru tahu kemarin. Yo, ada NU, ada University of Sydney, ada Monash Uni, ada yang Adelaide. Ayo. Apa? Sydney. Ada banyak yang milih sini ya. Ada Adelaide. Oke, time's up. Nih baru nih bener banyak yang beda. Oke, jadi universitas yang tertua di Australia adalah the University of Sydney. Jadi congratulations buat yang bener. Udah kelihatan ada yang sudah berminat untuk melanjutkan studinya ya ke Australia ya. Jadi cerita aku kayaknya tidak spesifik ke Australia, tetapi akan menyentuh sedikit lah tentang Australia, terutama Australia Award Scholarship. Ya, jadi izin buat teman-teman yang kira-kira bukan menyasar Australia, mungkin ini hanya sebagai alternatif atau option aja. Oke, aku mau share screen, tapi belum bisa nih Mas Dadan, soalnya masih ada yang share screen. Izin aja, bisa di situ langsung. Saya share dulu. Iya. Oke ya, aku coba ya. Udah bisa. Oke, udah ya. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai. Jadi, sesuai dengan tema webinar malam ini adalah 1001 alasan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah foto aku di University of Melbourne dengan awardee Indonesia yang juga ditempatkan di The University of Melbourne. Baiklah. Ini adalah foto lama banget. Kira-kira 3 tahun sebelum aku berangkat, maksudnya mencoba untuk apply beasiswa Australia Award Scholarship. Jadi aku kalau tadi teman-teman udah lihat dari CV-ku, lalu udah dikenalin oleh Mas Dadan, but in fact kalau aku mau menarik ke belakang, I'm just a teacher.
Jadi aku tuh cuman guru di daerah 3T. Sebelum aku coba beasiswa, aku mengajar selama 4 tahun di situ sebagai seorang PNS. Jadi kalau teman-teman tadi disebutkan aku dari Sambas, ada banyak orang yang tidak tahu Sambas itu di mana. Nah, itu dia. Jadi aku bukan hanya di Sambas, tetapi juga lebih ke dalam lagi ke daerah kecamatannya. Dan itu deket banget dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kira-kira 1,5 jam lah udah nyampe. Aku ngajar bahasa Inggris di SMA di situ. Dan ya yang aku rasakan adalah banyak sekali tantangan selama aku mengajar. Karena siswa itu juga masih sulit menggunakan bahasa Inggris dengan vocabulary yang sangat terbatas. Aku yakin teman-teman yang di sini mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama, maksudnya menemui kondisi mengajar yang seperti itu. Tetapi aku sendiri lumayan kaget karena aku aslinya dari Pontianak, dari ibu kota Kalimantan Barat, terus pindah ke daerah Sambas, dan di daerah perbatasan, dekat perbatasan itu ternyata jauh beda sekali, jomplang sekali gitu. Bahkan kosakata yang normalnya dikuasai dari anak SMP misalnya, atau ya itu that's very simple kayak and or but, itu kan semuanya kata yang paling simpel menurut kita kan, tetapi tidak dikuasai oleh teman-teman di sana gitu. Nah itu kayak aku pernah nanya how are you, mereka aja tidak tahu jawabannya apa. Nah itu dia tantangan yang aku hadapin selama mengajar. Maka muncul keinginan buat aku, ada dorongan buat aku untuk belajar lagi nih gitu. Oh, berarti memang yang aku dapetin selama S1 itu belum cukup menjawab tantangan yang aku alami. Jadi aku harus belajar lagi berarti. Nah, selain itu aku juga punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri sejak aku S1. Kebetulan dosen-dosenku itu banyak yang berasal dari banyak yang S2, S3-nya di universitas di Australia melalui program Australia Award Scholarship. Dulu namanya masih ADS. Nah, jadi begitu. Itulah yang membuat aku akhirnya mendorong aku untuk menjadi untuk melamar Australia Award Scholarship dan mengikuti prosesnya sampai sekarang aku sudah graduated dari the University of Melbourne. Begitu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lebih jauh, aku pengen deh dengar cerita dari teman-teman. Apa sih alasannya teman-teman yang hadir pada hari ini itu pengen kuliah bukan ke luar negeri ya, baik kuliah di dalam atau luar negeri, yang jelas melanjutkan studinya gitu. Kalau yang belum pengen misalnya, kira-kira aja yang apa yang pengen jadi alasannya gitu ya. Aku akan stop share screen-nya, terus aku akan share link-nya di chat box. Bentar ya. Ya, silakan teman-teman di link. Boleh ya diisi ya. Iya. Silahkan teman-teman. Aku udah share linknya. Sambil kita lihat gimana teman-teman. Aku ada share screen juga. Kira-kira alasannya apa menurut teman-teman? Teman-teman pengen nih melanjutkan studi. Kalau aku kan udah cerita tadi. That's my version. Linknya bisa diakses kan ya?
Bisa, Kak. Oke. Wow, that's nice. Udah ada yang menjawab mengangkat derajat orang tua mungkin belajar di luar negeri yang jauh lebih banyak dibandingkan hanya kuliah dan baca buku. Aku setuju itu. Nilai-nilai positif di sana bisa di ATM untuk menjadikan pribadian Indonesia yang lebih hebat lagi. Benar. Setuju juga. Boleh, yang lain lagi. Aku pengen lihat dan mendengarkan isi hati teman-teman pada malam hari ini. Kenapa pengen sih kuliah lagi ke luar negeri? Nikmati perkembangan teknologi di negara maju, memperlihatkan, jelek banget ya bacanya ya, memperlihatkan sukses nggak harus di jalur yang sama. Perkembangan teknologi di negara maju ya, karena itu memang sangat berbeda. Suka belajar, mencoba hal baru, benar. Oke. Keren sih, teman-teman. Kalau suka belajar itu keren sih kalau menurut aku. Global networking, local understanding, bener. Growth mindset, bener. Traveling, bener tuh. Semuanya bener tuh. Oke ya, aku izin lanjut ya. Aku stop sharing dulu. Makasih teman-teman yang udah share perspektifnya mengenai kenapa sih kita perlu kuliah. Maaf, bentar. Kita perlu kuliah ke luar negeri ya. Something's wrong. Sebentar ya. Ini yang aku share presentasi atau bukan? Yang kelihatan di screen teman-teman presentasi atau bukan? Ya, PPT-nya. Oke ya. Jadi menurut aku semua alasan itu valid. Kenapa kita pengen mengejar beasiswa? Tapi nanti aku akan membandingkan antara alasan-alasan tersebut ya. Tapi sementara ini aku pengen menjelaskan dulu Australia Award Scholarship itu apa. Jadi Australia Award Scholarship itu adalah long term award. Jadi DFED itu yang mendanai Australia Award Scholarship itu punya banyak scholarship. Ada yang short term, ada yang long term. Jadi kalau Australia Award Scholarship adalah bentuk award yang long term. Karena yang disediakan adalah jenjang master atau S2 dan jenjang doktoral atau S3. Nah, beasiswa ini adalah bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Australia. Jadi yang mendanai memang pemerintah Australia, tapi yang tetap ada input dari Indonesia. Contohnya kayak tahun ini ya. Tahun ini itu fokus dari Australia Awards Indonesia itu adalah recovery from COVID-19 karena Indonesia itu perlu itu gitu. Jadi walaupun ini yang mendanai adalah pemerintah Australia, tapi pemerintah Indonesia itu juga punya andil gitu. Nah, aku akan cerita pengalaman aku atau ya apa yang aku lakukan, apa yang aku lalui selama aku mendaftar Australia Award Scholarship. Jadi ini sekalian aku juga menjelaskan prosesnya yang kira-kira akan teman-teman jalani jika teman-teman mau daftar dan keterima Australia Award Scholarship ya. Nah, yang pertama adalah apply through online application. Jadi kalau enaknya Australia Award Scholarship ini adalah teman-teman nggak perlu kirim dokumen, nggak perlu khawatir soal LOA atau diterima dulu di kampus tujuan gitu, nggak perlu. Karena itu semua akan diurus
oleh AAI yang menangani Australia Awards di Indonesia. Jadi teman-teman yang perlu dilakukan pertama kali adalah apply aja dulu. Apply juga bisa pakai ITP, TOEFL ITP. Setahu aku kemarin TOEFL-nya adalah 525. Dan aku yakin teman-teman di sini udah sip lah, udah oke di situ gitu kan. Nah, jadi yang harus disiapkan selain TOEFL dan dokumen-dokumen adalah teman-teman harus menulis esai. Esai itu ada 4 pertanyaan kayak gitu, yang dia akan menanyakan tentang kira-kira kontribusinya gimana, pengalaman teman-teman gimana, jurusan apa yang akan diambil dan kenapa mengambil jurusan itu. Kira-kira itu yang ditanyain. Nah, kalau teman-teman dari sekarang udah ngincer Australia Awards Scholarship, maka udah boleh tuh di draft. Kira-kira tujuannya apa? Pertanyaannya tuh simple, tetapi menurut aku kalau teman-teman tidak tajam, tidak benar-benar mikirinnya, maka itu akan sulit gitu. Sulit untuk dituangkan di kertas. Apalagi jatahnya kita menjelaskan setiap jawaban tuh hanya sekitar 300-400 kata. Jadi kalau tidak teman-teman hati-hati gitu, nggak hati-hati memikirkan ide-ide tersebut, pasti nggak cukup. Dan pasti tidak tajam jawabannya. Kayak gitu. Pengalamanku sendiri, aku perlu belasan kali revisi kayaknya. Hanya untuk menjawab pertanyaan yang 300-400 kata. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya ide yang jelas, itu juga nanti akan membebani kita setelah pulang gitu. Kira-kira apa yang pengen kita lakukan sepulangnya kita ke sini. Itu sih menurut aku yang perlu disiapkan dari sekarang. Jadi tidak perlu nunggu sampai udah deket-deket waktu pembukaannya, karena pembukaannya biasanya Februari sampai April. Jadi sebelum itu sebaiknya udah disiapin, termasuk TOEFL kan perlu. Kalau misalnya teman-teman belum oke TOEFL-nya, silakan belajar TOEFL-nya, masih panjang ya, waktunya masih setahun. Kayak gitu. Oke. Yang aku hadapi selanjutnya adalah kalau aku terpilih, maka aku harus mengikuti 2 hal, yaitu interview dengan IELTS test. Kecuali IELTS aku kemarin waktu daftar udah pakai IELTS. Tapi kalau aku belum IELTS, berarti aku harus ikutin interview dan IELTS test. Bisa pada tanggal yang sama atau tanggal yang terpisah. Gitu. Dan itu dibantu sekitar 30%, 40% untuk akomodasinya. Jadi tidak full ya. Aku kira dulu tuh full karena biasanya aku kalau ada kegiatan dari dinas atau apa gitu kan diganti full. Aku seperti biasanya memesan Garuda, ternyata diganti cuman 30%. Jadi aku nombok. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi pengalaman teman-teman ya di sini ya. Jadi tidak diganti full dan itu 2 kali perjalanan. Kayak gitu. Aku waktu itu kenanya 2 kali perjalanan. Oke. Interview dan IELTS test, kira-kira yang ditanya di interview tuh, kalau aku kebetulan agak kurang beruntung karena tidak banyak ditanya isi esai. Jadi benar-benar dikejar sama interviewernya itu hal-hal yang di luar daripada interviewnya gitu. Jadi kayak bukan di luar dari esai. Misalnya aku bilang aku sudah melakukan A buat di sekolahku. Terus ditanya, kenapa kalau untuk society buat community-nya apa? Kayak gitu. Kan aku nggak bisa jawab ya, karena kan aku memang waktu itu terbatas kerjanya banyak di sekolah kan. Ya jadi ya dijawab sebisanya lah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti kepilih atau dari sekarang juga udah bisa tuh dimulai gitu. Jadi jangan hanya berkontribusi di tempat kerja misalnya, tapi di luar tempat kerja juga. Dan kemudian IELTS test-nya tuh completely free. Jadi teman-teman tinggal belajar dan datang dan tes dan menunggu hasilnya. Perlu aku informasikan juga bahwa IELTS itu, nilai IELTS bukan penentu utama teman-teman lolos atau tidak Australia Awards. Karena kemampuan bahasa itu hanya sebagai penunjang. Jadi kalau teman-teman IELTS-nya rendah atau
TOEFL kan tadi memang udah ada minimalnya ya. Tapi kalau TOEFL-nya pas-pasan, misalnya 525, disyaratkan teman-teman 525, nggak masalah. Karena yang dicari itu sebenarnya ide gitu. Yang aku sadari setelah aku mengikuti AAS ini adalah kita itu di Indonesia ya terutama, kadang-kadang kita terlalu terpaku pada kemampuan bahasa Inggris aja. Padahal kemampuan bahasa kan sebenarnya alat ya. Jadi dia sih apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi itu yang disadari oleh pemerintah Australia. Jadi it's not about the language, but it's what's in your head, what's in your mind. Itu yang mereka pengen gitu. Ide-ide besar apa yang teman-teman punya, yang teman-teman punya dan teman-teman bisa wujudkan. Jadi kalau misal teman-teman kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih belum terlalu mumpuni, itu bisa dipelajari. Karena konsepnya adalah bahasa Inggris adalah skill. Skill bisa dipelajari, sama seperti berenang, sepeda, motor, mobil. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini belum bagus bahasa Inggrisnya, nggak masalah. Menurut aku selama kapasitas kita itu mumpuni kayak gitu. Karena kapasitas lebih lama sih menumbuhkannya dibandingkan bahasa kayak gitu ya. Jadi jangan nggak pede dulu, jangan nggak mungkin lah kayak gitu. Jangan terlalu nggak pede kalau hanya kendalanya bahasa. Karena kalau misalnya teman-teman lolos kedua hal tadi itu, interview dan IELTS, dapat nih yang namanya pre-departure training. Apa itu pre-departure training? Nanti diajarin bahasa Inggrisnya. Kalau udah bagus, jadi durasinya itu dari 7 minggu sampai 9 bulan. Tuh, bayangin 9 bulan dikasih les, semuanya gratis, kehidupannya ditanggung akomodasinya. Itu menunjukkan bahwa memang pengen disupport gitu loh. Pengen disupport teman-teman gimana menyampaikan atau mencapai mimpi-mimpi teman-teman itu dibantuin, disupport bahasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya IELTS teman-teman tinggi, teman-teman bisa dapat 7 minggu, tapi kalau IELTS-nya masih ada yang rendah, bisa sampai 9 bulan. Karena ini juga mengakomodasi teman-teman yang misalnya kan ada tuh daerah-daerah fokus Australia Awards itu, daerah Aceh Timur gitu, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, itu kan daerah yang secara pendidikan itu struggling lah ya. Nah, supaya teman-teman yang secara kemampuan pendidikannya, misalnya kemampuan bahasanya masih belum terakomodasi, maka diadakanlah pre-departure training itu. Dan ini it is completely, it's also completely free. Jadi jangan khawatir, terutama teman-teman yang mungkin nggak bisa nulisnya, nggak pernah nulis dalam bahasa Inggris gitu, gimana mau kuliah ke luar negeri. Dibantuin kok, disiapin kok. Yang penting 525 aja dulu TOEFL ITP-nya ya. Itu sih untuk langkah pertamanya. Aim for that. Kemudian nanti ada medical check up, itu dibayarin, course consultation gitu-gitu deh. Aku juga waktu PDT ini aku mengikuti sebuah kayak fair gitu, kayak education fair, di mana seluruh representatif dari Universitas Australia itu datang, dan kita kayak bisa jalan ke booth mereka, dijelasin kampus ini, terus kita bisa nanya nih, aku mau ngambil Master of TESOL nih, gimana nih programnya, gini gitu. Aku mau ngambil ini nih gitu. Jadi kita bisa memantapkan pilihan kita tuh di situ. Oke. Aku lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman dari penjelasan aku, boleh. Aku nggak banyak kok ininya materinya. Jadi aku pengen lebih banyak diskusi aja.
Oke, IELTS test lagi. Kalau misalnya tadi yang di awal IELTS testnya belum lolos, maka dibayarin sekali lagi IELTS test setelah PDT. Sekali doang ya. Karena kalau udah setelah sekali masih belum lulus, maka teman-teman harus bayar sendiri. Maka selama PDT, apalagi kalau misalnya IELTS kita masih kurang bagus, benar-benar push yourself, gunakan semua fasilitas dan manfaatkan itu sebaik-baiknya gitu. Karena aku PDT-nya kemarin di Bali ya. Jadi ya memang agak-agak antara seneng-seneng, antara apa belajar juga gitu. Tapi untungnya aku tidak harus retake IELTS test gitu. Jadi agak lumayan lah, agak tidak berbeban. Oke. Selanjutnya nih, baru setelah itu udah fix teman-teman bisa kuliah, baru diurusin visanya, asuransinya, itu dibayarinnya TAS. Nanti di Australia sampai di kampus, tadi ingat yang pakai di awal, nah itu kita lagi program Introductory Academic Program. Jadi sama kayak PDT lagi, sekali lagi, tapi di universitas di Australia. Wah, udah di Australia ya ceritanya ya. Menyenangkan sekali sih proses ini. Ada itu adalah awal dari perjuangan dan penderitaan kita. Tapi saya kalau akan cerita kuliah di luar negeri yang dibayangkan kan bisa foto-foto di tempat yang bagus gitu, menyenangkan sekali kan harusnya ya. Tapi di aku itu ingat, karena di sana itu pembelajarannya ya sangat suportif. Kita dengan dosen itu first name basis, most of them gitu. Jadi kan biasa dosen kenalin diri nih. Misalnya, hello, my name is Yauma Yulida gitu. You can call me Yauma gitu kan. Jadi kayak gitu, cukup pakai nama depan doang gitu. Se-casual itu. Tetapi dengan support system yang baik dari segi misalnya kalian bisa nanya via email kayak gitu kan, terus kalian dikasih daftar bacaan banyak banget, udah gitu pokoknya enak lah interaksinya gitu, nggak ada formalan seperti yang di kampus gitu. Walaupun ya kita tetap respect ya gimana pun kan, tetapi tidak banyak barrier terutama yang seperti umumnya kita temuin di Indonesia. Tapi dia punya standar yang tinggi banget, terutama di tempat aku education ya, terutama yang aku alami itu di kampus lain juga iya, tapi yang aku bisa ceritakan yang di kampus aku ya education ya. Di education itu mereka support begini, mereka punya rubrik penilaian yang bisa kita akses. Jadi aku akan nilai dari segi ini. Kalau kamu mau nilai yang bagus, deskripsinya begini. Jadi kalau kita pengen nilai bagus, kita ikutin nih gimana udah kita nilai kan, masuk nggak nih ke deskripsi ini gitu. Jadi seterbuka itu. Tetapi mau nyapai standar mereka itu yang lumayan struggling. Terutama yang menulisnya misalnya 3.000 kata, 4.000 kata, dan pernah yang deadline-nya beda 2 hari. Kan itu mesti manajemen waktu yang bagus banget. Nah itu sih yang aku rasain selama perkuliahan. Jadi jangan teman-teman bayangin enaknya aja, karena it's a struggle. Kuliah di luar negeri itu memang kuliah gitu. Kecuali ya teman-teman tujuannya tadi, alasan kan banyak ya. Alasannya bukan benar-benar study oriented gitu. Aku juga nggak study oriented sih, tapi emang orangnya kepikiran aja gitu. Pengen aja belajar sebanyak mungkin, mumpung kayak ada teman kita yang tadi bilang kan, pengen belajar sebanyak mungkin mumpung kita udah di sana. Itu sih yang aku pikirin kemarin itu. Apalagi kalau aku kan, karena aku punya masalah gitu kan di pekerjaan aku yang aku pengen jawab gitu dengan kuliah di sana. Itu jadi aku ngejar itu aja sih gitu sih. Nah, tetapi
ya menurut aku teman-teman, perjuangan tanpa air mata itu akan kehilangan rasa gurihnya ya. Jadi jangan takut sama air matanya, jangan takut sama perjuangannya, karena makin berat itu akan makin gurih ketika teman inget-inget ke belakang. Dan aku dari awal itu alasannya adalah pengen menyelesaikan masalah aku ya di ngajar gitu. Tetapi ternyata aku mendapat hal yang lebih dari itu. Aku dapatin pertemanan. Aku baik ini cuman yang di AAS-nya kan, terus tapi juga di negara lain. Kebetulan suami aku juga LPDP, jadi kita bisa bareng. Jadi aku bisa bawa anakku ke sana. Dengan dengan hewan-hewan yang teman-teman sebutkan tadi, koala dengan kanguru, in a real life gitu, itu menyenangkan ya, itu bagian menyenangkannya. Terus ya bisa keliling jalan-jalan di Melbourne, merasakan gimana sih di luar negeri itu pertemanannya, persaudaraannya, kedekatannya dengan teman-teman sesama orang Indonesia, dan itu terasa banget sih, itu sih. Menurut aku dari aku segitu aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin ada yang aku lupa sampein, silahkan ditanyakan sebebas-bebasnya, dari pertanyaan dari paling simpel ataupun pertanyaan yang seberat mungkin. Kalau nggak bisa jawab kan aku tinggal bilang, Mas Dadan jawabin, aku nggak bisa jawab gitu. Oke teman-teman, aku serahin kembali ke Mas Dadan. Terima kasih sudah mendengarkan. Monggo Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Yelma yang udah menjelaskan sedikit ini ya, story dari awal kenapa akhirnya memutuskan kuliah sampai step-stepnya bahkan. Dan tadi cukup menarik juga kalau misalnya salah satu yang dikhawatirkan itu kemampuan bahasa, ternyata AS tidak mengutamakan hal tersebut. Jadi yang sebenarnya poin paling dinilai ya cerita apa yang akan kita bawa dan cerita apa ya yang akan kita bawa ke Indonesia pasca kita selesai studi di sana. Menarik tuh. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, mau open mic, izin aja atau dari ini aja dari chat, silakan. Boleh, open mic juga boleh biar enak. Open mic juga boleh ya. Boleh langsung izin, aja Kak. open mic. Ya, silakan. Aku mau nanya yang pertama tentang kuota per tahapan seleksi, Kak. Jadi biasanya misalkan yang pendaftar AS ini tuh biasanya berapa banyak di tahapan awal, terus misalkan ke tahap kedua itu tinggal berapa, ke tahap selanjutnya tinggal berapa. Terus kalau yang pertanyaan kedua, komponen beasiswa yang di cover sama beasiswa AS ini tuh apa aja? Kan misalkan kalau LPDP biasanya ada sampai seminarnya, ada tunjangan kesehatannya juga gitu. Kalau AS ini apa aja? Itu aja, Kak. Terima kasih banyak. Nah, aku langsung ya. Boleh langsung jawab aja, Kak. Oke. Baik, makasih Mas Dede sudah ditanyakan 2 pertanyaan itu. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah tentang kuota, kedua tentang yang di cover ya. Aku yang pertama dulu. Yang pertama kuotanya itu setiap tahun berubah-ubah. Dari tahun sebelum aku 300 yang lolos, yang diambil. Terus tahun aku 250. Terus pas pandemi kemarin karena itu mendadak banget cuma 50. Kayak gitu ya. Lalu tahun ini aku nggak tahu berapa. Cuman biasanya perbandingannya memang besar banget sih. Persaingannya ketat kalau Australia Awards. Dari aku ingat banget diceritain 6.000 pendaftarnya, yang diambil itu 600. Jadi itu sekitar 10% yang diambil. Nah, dari 600 itu diambil buat selection kan, yang interview sama IELTS, hanya diambil 250. Kayak gitu. Cuman apakah itu dari faktor apa? Kita nggak pernah bisa benar-benar tahu, karena yang penilaian itu kompleks sekali sih, menurut aku ya. Karena yang dinilai itu kemampuan akademik kita dari GPA mungkin kan,
lalu sejarah kuliah kita nyambung nggak dengan kuliah yang akan kita ambil, kayak gitu kan, kira-kira kita mampu apa enggak, terus apakah kita selama ini punya track record yang bagus, terutama kontribusinya buat masyarakat, kayak gitu kan. Lalu yang ketiga itu adalah kontribusi kita nanti sepulangnya itu potensinya semana gitu. Itu sih yang menurut aku dinilai, leadership juga dinilai. Terus ada juga faktor-faktor seperti apakah kamu targeted atau non targeted. Karena ada yang targeted, kayak targeted itu misalnya PNS itu targeted. Yang kedua juga yang dari daerah-daerah yang aku bilang tadi, yang geographical focus area itu. Tapi non targeted juga ada juga gitu, cuman aku nggak tahu, dan aku pernah nanya juga tidak dikasih tahu berapa exactly, misalnya yang targeted berapa persen, yang non targeted berapa persen. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pembiayaan ya, kalau seminar dan lain-lain itu kayaknya tergantung jurusan deh, karena kalau aku kan nggak ada seminar, nggak ada conference ya. Tapi yang pastinya kuliah kita, uang kuliah itu ditanggung full, biaya hidup ditanggung gitu. Waktu itu aku dapatnya sekitar $2.000 satu bulan, kayak gitu. Iya, 2.200. Itu udah termasuk dengan akomodasi tapi ya, dan akomodasi di sana lumayan tinggi, jadi cukup tapi tidak berlebihan. Apalagi ya, kesehatan udah ditanggung dari awal, jadi kalau kamu udah pasti berangkat, nilai semuanya udah cukup, itu udah di cover, namanya OSHC ya. Kamu yang milih mau OSHC apa, kayak gitu. Visa semuanya dibayarin, itu sih lumayan banyak kok yang di cover, kayak benar-benar bisa kuliah lah, nggak perlu mikirin kerja, kecuali kalau kamu mau pulang-pulang jadi sultan gitu kan. Tapi ya kalau misalnya pulang-pulang mau punya saving yang normal sih, ya bisa lah. Dan itu aja sih kalau dari aku, silakan ditanyakan kalau misalnya belum jelas ya. Ya, silakan kalau masih belum ini ya, kembali didiskusikan. Kalau sudah cukup, silakan konfirmasi juga ya, cukup itu. Biar bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau begitu kayaknya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Nisrina, mau nanya pengalaman pribadinya, katanya ketika melakukan tes TOEFL, apakah online atau gimana? Kalau misalnya online, boleh rekomendasi mungkin ya, boleh rekomendasi penyelenggara yang baik lah, seperti itu Kak. Baik, makasih ya Mbak Nisrina. Jadi kalau aku itu kemarin kebetulan masih belum pandemi, tahun 2018. Jadi aku 2018 lolos, tapi 2019 itu aku ada PPG. Jadi enggak ding, 2018 lolos, 2018 akhir aku PPG. Jadi aku nggak bisa ikut pada saat itu juga. Aku defer 2019. Nah, 2019 itu aku nggak perlu ngambil TOEFL apa-apa lagi kan. Jadi 2018 itu aku masih TOEFL-nya offline, nggak ada TOEFL online. Karena sekarang aja nih pandemi gitu, baru ada yang namanya TOEFL online gitu ya. Kalau untuk yang aku kemarin kan ada mentoring beberapa peserta Australia Awards ya. Mereka mau daftar gitulah untuk Australia Awards gitu, aku ada private mentoring. Jadi ada tuh yang ngambil online test. Sebentar ya, aku sambil cari apa ya, dia ada nge-share ke aku. Tapi kayaknya lama deh. Apa aku kirimin nanti aja ya, Mas Dadan ya? Boleh, kirim aja Ya, nanti ke saya biar saya nyampaikan. ya. Dan menurut aku lumayan bagus kok. Kayaknya nggak ada, kayaknya itu resmi deh, link resmi gitu. Jadi mudah-mudahan kualitasnya juga terjaga. Tapi ingat teman-teman, kalau memang mau tes TOEFL online, pengalaman dari itu juga tuh, dari ya peserta aplikan-aplikan yang tahun ini kemarin, mereka pernah cerita kalau kualitas internetnya kurang bagus, mereka bisa fail. Jadi benar-benar yang
kayak nggak film keluar nilai, enggak, tapi ini kayak nggak kembali uangnya atau gimana gitu, atau dia ya kalau nggak salah aku nggak kembali uangnya. Nah itu dia masalahnya. Jadi kalau misalnya internet kamu putus di tengah jalan itu rugi banget karena uangnya nggak kembali. Ya tuh ada yang share dari teman kita di chat, mungkin tuh juga bisa dicek. Ntar aku share juga. Ya begitu sih dari aku, Mas Dadan, Mbak Nisrina ya. Oke, ada lagi selanjutnya pertanyaan? Kalau mungkin belum ada, mungkin saya yang bertanya ya, Kak. Karena Maaf. ya salah satu ekspektasi, saya sebenarnya udah apply juga buat AS dan pilihan pertama, oke, Kak Priti nanti saya dulu ya. Pilihan pertama saya itu University of Melbourne sama, dan Melbourne Education Graduate School of Education juga sama. Dan pilihan kedua kan waktu apply itu ada direkomendasikan milih dua. Yang kedua itu adalah Monash University. Seandainya nih ya gimana sih maksudnya, kalau misalnya kita nanti setelah di sana, apakah proses pembelajaran ketika kita fail misalnya karena katakanlah nilai kita ada yang tidak memuaskan dan sebagainya, karena di sana pengen juga nyari duit dan sebagainya, ada denda nggak Kak kalau misalnya Australia Award Scholarship ini? Apakah harus mengembalikan uang atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, maaf ya Mas Dadan, aku tuh nggak nge-catch pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua aku dapat. Karena tadi pertanyaan pertama kayaknya ada kucing yang berantem gitu. Oh begitu. Iya. Ini aja sih, itu mah cuma sharing aja kalau pertama karena kebetulan minat saya pun sama masuk ke University of Melbourne dan Graduate School of Education juga. Tapi saya ngambil Education Leadership and Management itu, bukan TESOL. Iya, ya. Oh oke. Oh ya, baik kalau gitu denda-denda ya. Jadi pengalaman teman aku yang fail, karena itu juga mata kuliahnya susah banget, dia jurusannya manajemen finance. Nah, manajemen finance itu ekonomi ya, dan ya berat banget sih. Mereka punya exam dan lain-lain. Dan Australia Awards itu punya yang namanya academic support. Untuk teman-teman yang fail, itu dibantu sih. Dibantu, dikasih tutor misalnya gitu, asalkan kita komunikasi dengan baik kepada kepada ada yang namanya SCO kita di sana gitulah. Jadi kayak yang tempat kita perpanjangan tangan antara AAS ke kampus. Jadi setiap kampus tuh punya SCO, SCO itu ngurus anak-anak AAS. Jadi kalau kita ada masalah, ada pertanyaan, kita bisa nanya ke mereka. Tetapi tetap itu juga sih hati-hati gitu, karena bisa aja kita disuruh ganti jurusan dan lain-lain. Mereka akan berusaha keras untuk kita studi sesuai dengan waktu yang udah ditentukan, karena mereka kan pasti punya tuh perhitungan kayak budgeting untuk mahasiswa ini seberapa banyak gitu. Jadi ketat banget sih. Saran aku, nah itu sih yang aku ceritain tadi ya. Kita bisa punya banyak alasan untuk kuliah di luar negeri, tetapi menurut aku sendiri yang paling sustainable tuh ya kuliah. Alasan kuliah itu adalah kuliah. Pengalaman aku kan kemarin graduate 2020. Graduate 2020, kuliahnya selama 2020 selama pandemi kan. Kalau dipikir-pikir kurang demotivating apa sih aku kalau misalnya tujuan aku adalah buat traveling misalnya, kayak tadi kan kita ada teman-teman yang traveling gitu. Kalau aku benar-benar in my head I want to travel, itu akan berat. Aku bakalan males banget kuliah karena ya itu nggak bisa kemana-mana kan. Lockdown Australia itu ketat banget lockdownnya. Benar-benar yang kita nggak boleh keluar, belanja cuma boleh satu orang. Exercise juga ada at some point ketika tinggi banget kasusnya, exercise juga nggak boleh. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen ketemu bule gitu, atau misalnya ada alasannya, ih suka nih bisa ketemu, atau misalnya kenalan, mungkin bisa berjodoh sama warlock gitu kan, warga lokal. Ya kalau misalnya nggak sampai gimana kayak gitu kan. Gitu juga uang, gitu juga yang lain,
itu boleh menurut aku, tetapi menurutku pribadi dan berdasarkan pengalaman aku yang paling sustainable alasannya itu adalah kuliah. Alasan kuliah, adalah belajar, adalah kita punya sesuatu di rumah yang kita pengen, rumah itu maksud aku di Indo, yang kita pengen pulang dan kita pengen mewujudkan mimpi-mimpi kita di situ gitu. Yang lain itu tambahan aja lah, motivasi tambahan. Begitu juga masuk dengan kerja nggak salah, nggak apa-apa. Banyak temen aku yang kerja, tetapi sayang banget sih udah kesana kan kesempatan belajar gitu kan, kita nggak belajar sebanyak mungkin. Iya sih, itu sih dari aku, Mas Dadan. Oke, terima kasih Kak Uma. Selanjutnya boleh Kak Fitriani di ini aja open mic aja. Halo Kak. Ya, malam Mbak Fitri. Ya, sebelumnya makasih buat kesempatannya. Aku mau nanya, jadi kan kemarin sempat ikut juga ya buat yang Australia Award itu yang kemarin. Nah, memang sih kan persyaratan yang didahulukan itu kan yang dari daerah-daerah terpencil, perempuan sama disabilitas. Nah, sedangkan kan kalau aku dari kota ya, maksudnya dari Bandung termasuknya kota. Terus sebenarnya rada ngerasa oh nanti aku kalah dong sama mereka. Soalnya kan kalau dari segi gagasan sebenarnya kurang lebih mungkin sama gitu kan. Cuman apa sih yang bisa membuat kita beda dan memenangkan lah ya istilahnya mah dari beasiswa ini gitu. Untuk membedakan dengan orang-orang yang dari daerah-daerah yang dikhususkan gitu Kak. Makasih. Ya. Makasih Mbak Fitri pertanyaannya. Jadi yang menjadi pembeda lah, apalagi kalau kita bukan dari targeted area ya. Aku rasa setiap aplikan itu punya kekhawatiran yang sama, baik dari yang targeted maupun yang non targeted. Aku aja kalau dipikir-pikir, aku sebelumnya aku nggak tahu tuh. Sekarang aku baru tahu gitu, baru kepikiran. Kalau dipikir-pikir ke belakang, aku kok ya berani banget ya gitu. Aku kayak cuman guru ngajar di 3T, S1 juga bukan dari kampus yang keren gitu kan. Terus apa sih achievement aku? Aku nggak ada achievement apa-apa rasanya gitu. Jadi ketika di Jakarta ketemu dengan aplikan lain, kalau ditanya, Mbak dari mana? Oh, aku dari Indonesia mengajar, Mbak. Aku tuh ngajarnya kemarin di Papua, di Maluku. Wah, itu aku langsung ngedrop deh. Terus ada yang tanya lagi, mas-mas samping aku, mas dari mana? Aku dari Kemenkyu, Mbak. Pegawai kementerian gitu kan. Jadi gimana ya? Sebenarnya kayak kalau dipikir, nah itu aku cuman membalikan logika Mbak ya. Kan sekarang Mbak tuh dari Bandung misalnya merasa Mbak itu dari yang lebih privilege gitu kan. Jadi agak gentar. Tapi ya itu sih yang membedakan kita itu dari pertama itu akan kelihatan dari penulisan esainya. Jadi kalau esai Mbak itu punya mimpi dan ide-ide yang jelas, aku rasa itu udah membedakan. Karena dari sekian banyak tulisan pasti beragam ya. Dan seringkali yang aku lihat orang itu tidak terlalu jernih idenya, tujuannya, dan itu kelihatan dari esainya gitu. Dan belum termasuk ya kalau tulisannya juga nggak terlalu bagus, jadi nggak terlalu jelas. Itu yang bisa dipelajari, teman-teman bisa googling misalnya academic writing atau belajar IELTS itu juga cukup membantu sih writing-nya itu. Jadi writing kita lebih terstruktur, lebih sistematis. Nah, selain itu pembedanya juga kan Mbak nanya pembeda ya itu satu. Tadi seberapa jelas ide kita, seberapa besar kira-kira kontribusi yang bisa kita berikan. Kalau Mbak merasa Mbak dari daerah privilege, so make a bigger impact. Kayak gitu. Karena masa Mbak udah dari daerah privilege, terus impact-nya sama aja dengan orang yang daerah targeted. Mungkin tuh logika aku ya, tapi bukan, aku nggak menjamin bahwa AAI mikir hal yang sama, tapi itu that's just my two cents gitu. Dan yang kedua, yang mungkin bisa dibangun dari sekarang adalah kontribusi sebelumnya. Track record Mbak kayak gimana? Publikasi, lalu pengalaman kerja yang relevan dengan jurusan yang mau diambil, pengalaman volunteering. Australia suka banget volunteer deh, karena aku di kampus
Aku nggak tahu ya ini masuk apa enggak dalam Australia Awards itu ya penilaiannya. Tapi pengalaman aku di Australia, mereka tuh volunteer based kayak gitu. Ya, banyak banget volunteer. Bahkan di sana tuh yang terkenal di Melbourne, aku nggak tahu di daerah lain, tapi di Melbourne yang terkenal adalah op shop. Op shop itu suatu toko yang menampung barang-barang bekas, bisa furniture, baju, sepatu, buku, gitu semuanya ditampung sama mereka, dijual lagi, uangnya untuk amal. Begitu juga untuk lingkungan misalnya. Lingkungan juga hal yang sama. Nanti mereka ada volunteering untuk lingkungan kayak gitu. Jadi saranku mungkin kita tahu kan berarti kan kalau gitu mindset mereka tuh volunteer itu penting ya. Nah, itu bisa dicoba. Bikin track recordnya, volunteer dulu. Kalau memang kita nggak bisa kerja lewat jalur yang formal. Itu sih, aku punya temen. Oh iya, aku punya temen itu juga sih. Mereka, tapi memang dia proyeknya proyek besar. Ada teman aku yang fresh graduate dari Jogja. Jadi udah. Nah, tapi dia punya publikasi-publikasi yang bagus gitu. Mungkin itu celah-celah yang bisa diambil. Mumpung masih panjang kan waktu kita kan. Dari aku segitu Mbak Fitriani, mudah-mudahan membantu. Ya, makasih. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan ingin proofreading itu kan biasanya dari awardee ya. Sedangkan aku emang nggak punya teman awardee AAS. Boleh nggak sih minta kenalan atau kakak sendiri gitu yang jadi apa? Yang dimintain tolong menjadi proofreading karena memang perlu itu ya, perlu sudut pandang dari orang yang sudah pernah mendaftar, sudah pernah dapat. Kita kan kayak buat aja gitu, idenya pun mengalir begitu saja, tapi kan tidak ada yang memvalidasi ataupun ngasih koreksi. Kayak aku memang cuma lihat contoh-contohnya dari YouTube, ada yang ngejelasin, terus di internet mungkin ada yang juga menjelaskan perkara apa menjabarkannya, cuman kan terlibat gitu kan. Jadi ingin apa ya, ada proofreading gitu Kak. Iya Mbak Fitri, ada dua. Jadi proofreading itu biasanya grammatical issues, kayak gitu juga spelling, pokoknya grammatical issues lah, itu proofreading. Aku jarang sih kalau proofreading, detail banget kan. Tapi biasanya aku tuh review sih. Review, jadi ada teman-teman yang pengen di-review dan minta di aku nggak padat. Jadi kalau nggak padat pasti aku layani. Dari tahun ini aja banyak banget sih kayaknya aku baca gitu. Walaupun aku nggak bisa yang ngasih feedback yang terlalu detail karena aku sendiri kan juga ada private mentoring tuh. Jadi memang kayak slot waktu yang mereka emang prioritas gitu. Tapi aku tetap juga baca gitu. Tetap baca yang apa namanya, minta baca review, minta di review tulisannya. Ada banyak banget sih aku kembalikan gitu. Cuman kalau pas aku lagi sibuk, aku pasti bilang, Mbak atau Mas, maaf ya, aku lagi sibuk. Aku bilang gitu. Kalau misalnya aku mau aja, tapi kalau lama boleh nggak gitu. Nah, biasanya mereka ada yang oke, ada yang oh udah Mbak, nggak apa-apa, nggak usah gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau aku ada waktu, insya Allah aku mau kok baca. Oh ya, makasih Kak. Ya, maksudnya review salah. Ya, Makasih. siap. Sama-sama. Ini juga menjadi bagian penting ya Kak, kalau misalnya kita ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, support system kita itu benar-benar orang yang sama-sama punya mimpi atau enggak, karena mindset mereka itu akan berdampak ke kita gitu. Jadi kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang mudah menyerah, nggak mau kuliah ke luar negeri, ya bisa jadi pengaruh mereka lebih besar dibandingkan pikiran kita sendiri begitu. Salah satunya tadi juga kalau misalnya tentang review esai dan sebagainya, kalau bersama teman-teman yang ini mungkin lebih asik gitu. Mungkin kita dari sekarang mulai cari teman kita yang mana nih yang bisa jadi support system kita untuk mengejar beasiswa ke luar negeri begitu. Masalah ada lagi yang bertanya? Oh iya, silakan. Ada yang mau nanya? Pengalaman aku sendiri waktu aku ngambil beasiswa, itu aku punya
teman-teman yang sama-sama sih. Jadi kita bisa mock interview sama-sama. Jadi kita kumpulin pertanyaan gitu, terus kita masukin itu, terus kita saling tanya gitu. Itu sih lewat video call, waktu itu belum terkenal Zoom. Jadi waktu itu pakai grup video call. Jadi membantu banget punya temen yang pengen cari beasiswa itu. Boleh dimulai sekarang komunitasnya kalau memang mau. Scholarship Hunter gitu kan memang udah hal yang umum kan. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga kalau tidak ada lagi satu atau dua pertanyaan lagi lah. Ini ada dari Kak Fasya. Apa kriteria yang dicari dari aplikan pada saat interview, Kak? Jadi pengalaman interviewnya mungkin ya. Iya, aku tuh sebenarnya mohon maaf ya, kalau pertanyaan yang detail gini nih, karena aku kan bukan dari AAI, jadi kayaknya aku nggak valid jawabnya kayak gitu ya. Cuman rasa-rasanya aja kalau dengar dari cerita teman-teman itu, kita punya ide yang jelas. Kita bisa menjelaskan ide kita dengan baik, terus kan kelihatan ya kalau orang ngomong itu dia tahu apa enggak yang dia omongkan. Semakin detail dia ngomong, semakin berarti dia semakin tahu yang dia omongin itu apa gitu. Bener nggak? Paham nggak dia dengan masalah ini gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman teman-temanku, aku lihat ya kalau kualitas teman-temanku yang lolos itu, mereka ada yang nggak biasa, maksudnya nggak pengomong. Ada yang pendiam banget gitu. Tapi kalau udah ditanya soal bidangnya, ya ampun, benar-benar bisa ngobrol sampai sore kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya bidang yang dituju, yaitu make sure you know your field gitu. Jadi pastikan kalau misalnya gitu juga teman-teman pengen gini nih, pengen saya bikin sebuah organisasi. Sepulang dari ini saya pengen bikin sebuah organisasi pendidikan. Nah, itu harus dijelasin, teman-teman benar-benar harus tahu organisasi pendidikan tuh kayak gimana, maunya kayak gimana, targetnya apa, dan lain-lain. Jadi kalau ditanya, bisa ngomong dengan detail, kayak gitu. Tentang hal itu, tentang ide teman-teman. Itu sih, menurut aku yang benar-benar jadi penentu. Karena aku juga punya teman yang bahasa Inggrisnya bisa dipahami, tapi dia nggak yang jago-jago banget. Tapi kalau ditanya soal pengalaman dia, kalau ditanya soal track record, soal analisis dia, kemampuan analisis dia, itu keren banget sih, sumpah. Nah, itu sih yang menurut aku jadi penilaian, terutama kuasai your field, kuasai visi misi yang teman-teman tawarin ke AAS, buktikan dan tunjukkan, yakinkan mereka teman-teman bisa execute ide-ide tersebut. Iya, itu dari aku. Oke, Kak Fasya, apakah itu cukup menjawab? Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Fasya. Mas Fasya ya, oke. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Terima kasih banyak, Kak. Tadi lupa, maaf, memperkenalkan diri saya dari Ramdan dari Bandung. Kayak Elma dari Untan ya sebelumnya. Aku banyak kakak tingkat dari Untan sih, kenalan kayak gitu. Dan menurut aku Untan bagus sih kalau buat internasional, ya pokoknya apapun event ataupun study abroad gitu ya. Ada American Corner, ada Flat gitu ya. Banyak kakak tingkat yang ikutan U-Grade ataupun ikutan PPN student exchange ke luar negeri gitu. Nah, mungkin itu menjadi support sistemnya kakak juga mungkin ya di sana di Untan. Nah, tapi kalau di kampus aku itu jarang banget organisasi internasional yang kayak gitu. Misalkan American Corner atau IASEC atau Flat ataupun ya IC dan yang lainnya itu nggak ada di kampus aku tuh. Terus kayak orang-orang yang apa istilahnya yang mau study abroad tuh jarang juga gitu. Ada mungkin beberapa ya baru saya temui sekarang itu, cuman beberapa aja nggak terlalu banyak. Nah terus gimana nih agar kita tuh stay in on our vision to study abroad gitu. Bagaimana ketika kita merasa agak istilahnya sendirilah. Terus gimana kita agar mimpi kita ke
kuliah ke luar negeri tuh bisa terus apa ya istilahnya terus di atas gitu. Istilahnya mimpinya terus bermimpi untuk studi abroad itu. Itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, salam kenal juga Mas Dede ya dari Bandung. Mas Dadan juga dari Bandung ya? Ya, saya dari Bandung, betul. Oh ya, kalau gitu semuanya A dan teteh-teteh di sini malam ini ya. Jadi aku konfirmasi kalau memang di Untan itu ada American Corner, ada organisasi-organisasi tersebut, tapi di tahun aku belum ada dong American Corner itu gitu. Dan aku udah kerja dan aku di daerah banget. Can you imagine? Kayak aku di daerah banget gitu loh, yang dimana pelatihan guru juga hampir nggak ada. Aku waktu itu cerita agak keluar sedikit. Aku PNS itu lulus CPNS-nya aku malam sebelum tes, aku masih ngemong anakku yang 5 bulan yang nangis jam 2 malam ke tempat tidur gitu, aku masih gendong. Tapi aku besoknya aku ujian gitu, jadi aku sambil gendong, aku sambil baca catatan, ngapal catatan Pancasila pasal 1 sampai pasal berapa. Jadi Dede, kita tuh bisa mencari so many excuses, so many reason buat nggak bisa. Tapi menurut aku di zaman sekarang itu kita juga punya dan bisa nyari support system di luar dari lingkungan sekitar kita. Kadang-kadang sekarang aja kita sama tetangga aja nggak kenal, walaupun di Facebook kita teman kita banyak banget, tapi yang tetangga kita nggak tahu gitu. Jadi kita tuh udah hidup di zaman yang kita tuh kadang-kadang di situ tapi nggak ada gitu, nggak ada di situ. Nah begitu juga kita bisa nyari yang nggak ada di sekitar kita keluar. Itu sih jangan terpaku sama yang ada di ini, maksudnya yang tidak ada. Nah, cari yang bisa kita lakukan, strategi apa gitu yang bisa kita pakai. Aku mau ngomong apa ya tadi? Aku agak lupa. Oke, tapi kira-kira gitu, ntar kalau aku ingat aku kasih tahu deh, kelupaan. Oke Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini sebenarnya ada sedikit quotes nih buat yang kayak cocok buat Kak Dede. Ada yang bilang bagi pecinta buku ya, kalau kita ingin membaca buku Z, tapi buku Z itu tidak ada, berarti yang harus membuat buku Z itu adalah kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak menemukan support system yang cocok, kalau kan katanya di sana ada American bla bla bla, terus ada Amerika juga di Jakarta. Kalau misalnya di Bandung tidak ada, ya berarti kalian mungkin yang harus membuat. Mungkin di sini nanti ada Kak Fitri bisa join dan sebagainya. Bisa saling mendukung. Seperti itu. Benar-benar setuju banget. Oke, kalau begitu karena kita sekarang sudah juga di penghujung acara, sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah hadir di webinar kali ini, dan khususnya bagi Kak Yauma, mungkin ini sebenarnya sangat tidak seberapa dibandingkan apa yang diberikan, tapi ya mana. Oke, terima kasih sertifikat appreciation kita berikan dari Islam Mengajar 1001 Alasan Melanjutkan Kuliah di Luar Negeri. Semoga yang paling penting sih, semoga dari sini kakak-kakak yang lain partisipan punya semangat yang sama seperti Kak Yauma ketika mengejar kuliah ya. Jadi mungkin 1 tahun ke depan di sini ada award day dari AAS, dari LPDP dan sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa foto bareng dulu Kak. Aku keinget apa yang mau aku bilang sama ini Dede. Oke, boleh Kak. Aku mau bilang bahwa aku tuh juga ada masanya aku tuh nggak kuliah lagi gitu, tapi mimpi itu kan kayak gitu ya. Malah menurut aku mimpi itu dia nggak akan ada selalu di atas, tapi dia akan menghilang dan dia akan muncul lagi, menghilang, muncul lagi, kecuali kita kejar kayak gitu. Jadi aku pengen kuliah di luar negeri itu mungkin 2009. Aku punya folder AAS itu 2009. Tapi aku benar-benar nyoba 9 tahun kemudian kayak gitu. Tapi kita kalau punya mimpi ya gitu sih, akan ada terus, nanti muncul sampai kita benar-benar kejar sampai kita dapet gitu.
Jadi normal kok kalau nggak selalu on top of your mind gitu, your dream itu. Sekalian aku ini ya, mohon maaf buat peserta semuanya dengan ada-adanya kalau misalnya ada kurang-kurangnya malam ini atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Thank you for having me. Thank you for listening to me. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Itu aja sih yang aku harapin malam ini. Amin. Oke, boleh ini ya, yang lain on cam dan kita foto bareng dulu. Mau saya screenshot. Silakan on cam dulu, videonya nyalain. Oke, ada beberapa yang masih belum, masih kita tunggu. Mungkin nanti di terakhir juga sebelum pasca kita foto bareng, Kak Yauma, kalau misalnya mau ada closing statement terakhir, boleh ya Kak disampaikan sebelum kita tutup dan akhiri. Oke, kalau begitu saya screenshot sekarang ya. Masih ada beberapa sih yang belum. Silakan, masih kita tunggu. Gaya rambutnya mau diperbaiki dulu. Kalau perempuan pakai kerudung dulu, mau kemana? Silakan. Oke, baik ya. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Oke, terima kasih semuanya. Kak Yauma, boleh ini lagi closing statement yang terakhir? Aku udah curi start ya tadi ya. Oh, Aku iya. tadi nggak ada waktu tadi. Oh ya, ini teman-teman ini ya, salam kenal semuanya. Kalau misalnya mau berjejaring sama aku, silakan di IG boleh. IG aku Yauma Yulida. Itu IG aku Teacher Yauma. Nanti kita saling follow-followan ya. Itu aja sih dari aku. Thank you. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan rangkaian acara kita berarti berakhir tepat sebenarnya jam 9.14, 1 menit terakhir. Dan mari kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih Kak Yauma, Kak Dadan. Terima kasih.